Oke, kita lanjutkan, yaitu tentang statistik data berkelompok ya. Ini untuk pelajaran statistik kelas 12. Jadi bagaimana caranya kita merubah data tunggal ke dalam tabel distribusi berkelompok. Jadi pertama kali tabel distribusi itu begini ya, contohnya seperti inilah ini. Nah ini, kita akan merubah data seperti ini. Data ini kan data tunggal ya, 157, 149 sampai 142. Jadi itu ya. Caranya ini, cara data yang masih satu-satu ini akan dirubah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti lebih mudah kita menghitungnya, menghitung min, median, modus, kuartil, dan simpangan bakunya lebih mudah ya. Nah, itu yang disebut data yang berkelompok. Caranya seperti ini. Ini ada data seperti ini ya. Nah, datanya seperti ini, 157, 149, 124 sampai 142. Pertama kali kita menentukan yang namanya jangkauan. Jangkauan itu data terbesar dikurangi terkecil. Nah, data terbesarnya di mana? Nanti di sini. Data terbesar dikurangi terkecil. Nah, di sini data terbesarnya 179. Dari mana? Kamu cari data yang terbesar yang di sini. Kamu cari data yang terbesar di sini. Data terkecilnya ya sama. Cari di sini yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil ternyata ini 119 ini. 119 yang terbesar 179 di sini. Nah, ini 179 di sini. Jadi jangkauannya adalah 179 dikurangi 119 sama dengan 60. Jadi jangkauannya 60. Karena jangkauan adalah data terbesar dikurangi data yang terkecil. Oke. Itu untuk menentukan jangkauan. Yang B menentukan banyaknya kelas atau K dengan aturan Sturges namanya. Banyaknya kelas. Jadi banyaknya kelas itu ini ya. Banyaknya kelas ini. Ini kan banyaknya kelas kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok bisa sampai mendapat 7 itu dari mana gitu kan? Kelasnya bisa sampai 7 itu dari mana kan gitu. Caranya adalah ini rumusnya ini. K plus 1 plus 3,3 log N. Jadi logaritma ini ya, log N. Maka banyaknya data di sini, N itu adalah banyaknya data ya. N itu banyaknya data lain seperti ini. Jadi caranya adalah logaritma ini ya, logaritma kelas 10 sudah ada di sana. Nah, ini contohnya ini. N ini banyaknya data ini kalau kita hitung, banyaknya data kalau kita hitung, ini ada 40. Nah, jadi menentukan banyaknya kelas adalah ini. 1 plus 3,3 log 40. Log 40 itu kalau dihitung pakai kalkulator 1,602. Jadi 1 ditambah 3,3 kali 1,602 sama dengan 6,28 atau dibulatkan menjadi 7 ya. Karena kan tidak ada kelasnya itu harus bulat, harus genap ya. Harus bulat. Nah, ini kelasnya 7 nih. Sudah ketemu nih ya. Ini jumlahnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah itu. Nah, setelah menentukan banyaknya kelas, sekarang menentukan panjang kelas atau interval. Jadi interval itu ini. Interval itu ini 119 sampai 128 itu namanya interval. Ini intervalnya berapa gitu kan. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi I atau interval kelas itu adalah ini. Jangkauan dibagi K, jangkauan dibagi J dibagi K. Jangkauan tadi jangkauannya berapa? Tadi di sini jangkauannya sudah ada, jangkauannya adalah 60, sedangkan kelasnya adalah 7 atau 6 tadi ya. Ini tadi kita memakai 6 di sini nggak apa-apa. Ketemunya 10. Ketemunya 10. Jadi dihitung ya.
118 sampai 128 itu ada 10. Nah, ini loh. Ini namanya interval, ini namanya. Dari 119 sampai 128 itu 10 ini. Bukan 9 tapi ini 10. Terus 129 kan mulai lagi 129, 138, 139, 148, 149, 158, 159, 168, 169, 178, 179, 188. Untuk apa sih? Untuk agar semua data ini masuk di sini. Lah, sekarang memasukkan data tunggal ke dalam bentuk tabel. Kita masukkan satu-satu. Contoh ini ya. 157 masuk mana? Nah, ini frekuensinya ini 157 di sini. Nah, dicentangi 1 gitu. Jadi cara masukkannya begitu. 149 di mana? 149 di sini, 149 di sini lagi ya. 1. Sudah dapat 2 kan? Nah, lagi di sini 124. 124 di mana? 124 di sini. 124 di sini. 124 di sini ya. Masuk 1. Lah, ini semuanya dicontrengi seperti pemilihan umum itu ya. Atau main volley itu dicentangi 1 1 1. Ini dimasukkan tabel. Jadinya seperti ini. Nah, ini. Jadinya seperti ini. Jadi ini intervalnya 10. Jadi antara 119 sampai 128 itu ada 3 data. Dari data ini tadi dimasukkan satu-satu, contrengi satu-satu. 144 di mana? 144 ya di 144 di sini 1 gitu. Jadi jumlahnya data yang 139 sampai 148 itu ada 14 data. Jadi begitu. Caranya seperti itu. Menyusun tabel seperti ini. Yang disebut tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5 ya. Yang disebut tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Jadi yang namanya batas bawah itu ini, 119, 129, 139, 149. Yang disebut batas atas itu yang ini, 128, 138, 148, 158, 168, 178 dan 188. Nah, itu. Ini adalah cara membuat ini data tunggal ini menjadi data berkelompok. Caranya seperti ini, ya. Caranya seperti ini. Oke, seperti itu dulu. Jadi kalau ada pertanyaan nanti saya jawab di WA ya. Oke.